96.8 MHz. Telepon 0971325856. SMS dan WhatsApp 081247638968. Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 2 Merauke. Mobile application RRI Playgo. Now, just music. Ini saat yang tepat untuk tetap sehat, lindungi diri kita dan keluarga. Kita bisa melawan virus yang menyerang, menghadapi semua tantangan menghadap. Ingat selalu pesan RRI. Jangan lupa terus jaga diri kita. Pakai maskermu, gunakan selalu. Cuci tanganmu setiap waktu. Jaga jarakmu, Kuatkan imunmu bersama RRI. Kita tangguh. Jangan lupa ya, selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan siap divaksin. kita tangguh. Obrolan khusus. Obrolan khusus. Pro 2. Obrolan khusus. Pro 2. Halo, selamat pagi sahabat Kreatif Pro 2 di mana saja berada. Senang sekali saya Kakak Frankie Wohel ada di Obrolan Khusus. Ini Obrolan Khusus adalah program yang hadir sewaktu-waktu bila ada perbincangan atau narasumber yang harus kita hadirkan dalam rangkaian seluruh program Pro 2 RRI Merauke. Ini sebuah penghormatan karena beliau ini masih betah ya untuk datang ke Pro 2. Kalau saya hitung udah lebih 4 ya, hitung ya. Iya. Oke. Padahal belum saya suruh ngomong ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya staf khusus Presiden Republik Indonesia, yaitu Kakak Gracia Billy Yosep Yobel Mambrasar. Benar ya? Pasti saya presenter yang paling hafal nama ya. Iya. Salah satu Ya, oke, benar. Namanya panjang banget. Cuma gelarnya saya lupa Kakak. Kebanyakan sekarang kayaknya kadang-kadang saya juga lupa. Kadang lupa ya. Tapi lagi sibuk studi S2 lah. S3, sorry. Ya, Baik. Semoga berjalan lancar ya. Amin. Baik. Menarik sekali ya Kak Billy ya. Artinya setiap ke Merauke selalu punya niat untuk bertandang ke Studio Pro 2 dari sebelum menjadi staf khusus sampai saat ini sudah menjadi orang yang cukup punya peran penting ya untuk pembangunan bangsa ini, khususnya kita dari Indonesia Timur. Sebelum nanti kita ngobrol tentang PON yang kita tahu beberapa minggu lagi, ya anggap aja beberapa minggu ya, karena di akhir bulan September ini salah satu atau beberapa cabur sudah mulai diadakan di klaster Merauke ya, dan juga cabur-cabur lainnya. Dan pastinya atlet-atlet sudah mulai datang. Bagaimana sih kita anak muda harus bisa menyambut, ya kan, anak-anak masyarakat ataupun juga bisa welcome terhadap atlet-atlet ataupun juga official yang datang. Karena mereka ini tamu itu adalah raja, ya kan. Nah, tetapi boleh dong selain agenda, maksud saya agenda apa sih yang sebenarnya Kak Billy datang ke Merauke ini? Jadi ada beberapa agenda. Salah satunya memang promosi PON dan vaksin. Ya, tapi agenda pertama sudah jalan di hari pertama, hari kedua. Pertama adalah peluncuran petani milenial.
di mana sukses sekali acaranya. Merauke menjadi kabupaten pertama di Provinsi Papua yang meluncurkan program Jokowi ini. Jadi Pak Jokowi mendorong inkubasi 2,5 juta petani milenial di seluruh Indonesia. Petani milenial. Ya. Ini petani milenial ini apa sebenarnya? Petani yang Anak-anak yang lahir di usia generasi Y dan Z ya, dari tahun yang masih muda di bawah 40 tahun tapi mau jadi petani. mau jadi petani. Iya. Baik, luar biasa ya. Dan Merauke salah satu titik yang dikunjungi ya. Betul. Berapa lama di Merauke? Dengar-dengar kali ini cukup lama ya. Cukup lama karena petani milenial itu baru satu agenda. Ada agenda lagi yaitu kemitraan bersama dengan Pemda untuk kegiatan pendidikan non formal. Betul. Yang sebenarnya sudah lama saya kerjakan di Merauke ya, sudah dari tahun 2016 bolak-balik Merauke dan mengerjakan pendidikan non formal. Tapi ini kita memasifkan. Jadi kita akan rapat dengan pemerintah daerah untuk melakukan kesepakatan antara pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan dan juga saya untuk meluncurkan PKBM, pendidikan non formal. Kemudian ada agenda lagi tentunya bertemu dengan para pemuda-pemudi Merauke, sudah berjalan, sudah bertemu dengan beberapa komunitas dan antusiasnya luar biasa, disambut dengan sangat hangat dan baik gitu. Nah, kemudian agenda berikutnya lagi adalah tentunya PON ya. PON. Ya. Baik ya. Apalagi kan ini menjadi kebanggaan pribadi Kak Billy ya sebagai staf khusus dari anak Papua ya kan. PON akhirnya bisa digelar, kita berharap demikian dan Papua menjadi kesempatan ya. Dan ini menjadi tantangan tapi juga kesempatan khususnya para pelaku usaha, kemudian juga para budayawan bagaimana bisa memperkenalkan budaya kita sehingga mereka boleh mengenal ternyata Papua seperti ini, ternyata Papua juga tidak tertinggal gitu kan. Ternyata Papua juga punya venue-venue yang cukup sangat menarik begitu ya untuk sampai bisa layak untuk dilakukan helatan PON gitu kan. Nah, kalau Kak Billy sendiri sebagai staf khusus perasaannya seperti apa sih PON bisa dibuat di Merauke atau di Papua? Pertama ini lifetime opportunity, maksudnya artinya lifetime opportunity itu akan terjadi dengan sangat jarang sekali. Kalau kita tunggu lagi PON berikutnya 34 provinsi, berarti 150 tahun lagi. Baru akan putar lagi kembali ke 34 kali 4 tahun ya. Iya, kali 4 tahun. Jadi 100 lebih tahun lagi baru putar kembali ke Papua. Seperti itu. Jadi ini sebuah kesempatan yang harus kita ambil, kita kerjakan dengan baik. Dia akan menciptakan dampak berganda. Salah satunya tadi disebutkan Frankie, menstimulasi bangkitnya UMKM, pelaku usaha UMKM. Kemarin saya ketemu dengan beberapa komunitas pelaku usaha UMKM di Merauke dan mereka sangat antusias. Bahkan ada beberapa produk yang sudah bermitra dengan PON. Kalau tidak salah tadi malam itu produk Maduku. Iya, Maduku itu sudah bermitra dengan PON. Lalu ada komunitas Papua Muda Inspiratif. Komunitas Papua Muda Inspiratif pimpinan Yosefin Iriani, ya itu juga komunitas yang juga akan menyokong keberadaan PON ini. Yang ada di sini. Terus sebentar malam saya akan bertemu dengan relawan PON, anak muda relawan PON, dan memang antusiasmenya tuh luar biasa. Tapi dari PB PON juga harapannya bisa mengakomodir mereka punya semangat. Nah itu dari sisi UMKM. Yang berikutnya dari sisi promosi Papua ke level nasional. Orang akan tahu titik-titik wisata di mana, orang akan tahu Merauke itu seperti apa daya tarik Merauke, apa komoditas utama. Jadi menjadikan event ini sebagai promosi Merauke di level nasional. Kalau kita bicara Merauke karena spesifik akan dilakukan venue-nya di Merauke. Merauke. Dan yang ketiga tentunya perputaran ekonomi apabila dikelola dengan baik event ini. Jadi bagaimana peluncuran dana dan pengelolaannya bisa menstimulasi banyak kegiatan ekonomi yang lain selain yang sudah saya sebutkan. Cuma kan kendalanya adalah memang tahun ini adalah tahun masih dalam pandemi ya. Jadi sehingga akan menjadi sebuah tantangan. Artinya suksesnya PON ini tidak hanya helatannya saja, tetapi sehatnya juga harus sukses begitu ya. Betul. Ya, apa yang biasa Kak Billy sampaikan kepada pelaku-pelaku usaha mungkin mama-mama Papua yang pasti ketemu baik di Merauke ataupun juga di beberapa kota lainnya menjadi klaster penyelenggaraan PON ataupun juga pelaku-pelaku usaha seperti apa atau ada komunikasi seperti apa dan apa jawaban solusi ini Kak Billy? Kemarin saya berinteraksi dengan mama-mama di Gudangarang pinggiran sungai. Mereka pelaku usaha dan usaha mereka luar biasa, produk yang dibuat berkualitas tinggi segala macam. Saya diskusi, mereka bilang mereka antusias sekali untuk menyambut PON dan berharap mereka bisa dilibatkan. Jadi saya menyarankan kepada mereka, yuk mama pertama prokes harus diikuti, siapkan produk yang berkualitas dan juga vaksin kalau bisa. Supaya nanti kalau berinteraksi dengan banyak orang itu bisa lebih
aman dengan prokes, itu bisa lebih kuat pertahanan dirinya. Baik, nah iya memang ini menjadi tantangan ya, artinya pandemi sesuatu yang kalau dibilang sih cukup mengganggu ya Kak Billy ya. Kalau tidak kita berharap mungkin kalau orang bilang kalau nggak ada pandemi mungkin akan lebih semarak. Baik itu mungkin kegiatan-kegiatan menjelang PON ataupun juga pelaksanaan PON itu sendiri, kesempatan untuk membangun ekonomi kreatif dari setiap masyarakat lokal yang ada di sini ataupun juga anak-anak milenialnya. Kita tahu ada 6 cabur ya yang akan dilakukan di Merauke. Mungkin Kak Billy tahu kalau tidak salah ada sepak bola wanita, kemudian juga ada wusu, ada anggar, ada catur, ada bermotor, iya toh ada apa lagi ya? Ada satu yang saya lupa tuh. Pokoknya ada 6 ya, dan itu akan dilakukan di dalam kota dan juga di pinggir kota, dan ini sebenarnya menjadi kesempatan juga untuk anak-anak muda di setiap daerah, khususnya di Merauke yang ada cabur-cabur tertentu untuk belajar dari mereka atlet-atlet. Ada mungkin pendekatan atau mungkin melihat ilmu dan itu menjadi sebuah bekal untuk siapa tahu lahir atlet-atlet seperti itu dari Papua atau dari Merauke. Gimana kalau Kak Billy menanggapi dengan adanya atlet-atlet yang nantinya bertanding di sini? Ini pertama meneruskan legacy atau warisan daripada senior-senior kita yang memang kalau kita lihat dalam kancah nasional juga mereka luar biasa dalam bidang olahraga, tetapi warisan tersebut harus diteruskan kepada generasi yang bawah, dan semangat tersebut harus diteruskan kepada generasi yang bawah dengan sebuah kinetik. Kinetik itu artinya sebuah momen yang menunjukkan bahwa adanya diteruskannya warisan tersebut, dan PON ini adalah momen tersebut, kinetik tersebut. Artinya anak-anak muda yang bisa melihat bahwa ternyata olahraga adalah merupakan DNA daripada orang-orang Papua misalnya, dan DNA daripada kita yang ada di sini, dan itu menjadi inspirasi, menjadi motivasi untuk anak-anak yang memiliki bakat dalam olahraga itu untuk juga mengembangkan dirinya. Karena kesempatan itu ada dekat sekali dengan di mata mereka begitu, dan mereka bisa menjadi bagian Baik, tinggal bagaimana mengasah pribadi ya. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya belum terlalu banyak juga ya atlet-atlet dari Papua, mungkin Merauke juga. Kita berharap ke depannya demikian. Apa sih sebenarnya menjadi kendala sampai saat ini belum terlalu banyak begitu? Karena orang-orang Papua itu ciri khasnya itu melihat dulu baru percaya kan. Jadi mereka kita belum lihat siapa nih atlet-atlet selain beberapa nama yang sering disebut saja, misalnya Bosa Losa untuk sepak bola. Selain itu kalau kita tanya hampir tidak ada, tidak ada yang tersebut namanya, walaupun sebenarnya banyak ya. Oleh sebab itu momen-momen kinetik seperti PON ini itu merupakan momen promosi. Promosi untuk mereka melihat atlet-atlet Papua itu ternyata banyak. Kayak motivator gitu ya. Ada sosok motivator ya. Sosok motivator. Karena mereka kenapa menjadi PNS? Karena depan mata mereka PNS banyak. Iya kan, kenapa menjadi anggota DPR? Karena depan mereka anggota DPR banyak. Tapi atlet-atlet yang sukses tidak muncul depan mereka secara langsung untuk menjadi motivasi. Baik. Dan memang itulah orang Papua harus seperti gitu ya. Kayak saat ini kan ada staf khusus anak Papua gitu kan. Suatu saat mungkin ada yang akan menjadi Billy Mambrasar next time gitu ya. Amin. Harus disiapkan dari sekarang. Betul sekali. Kak Billy, ini saya sedang tersambung dengan seorang duta budaya dari Merauke, duta budaya PON ya. Ini mereka pun juga nantinya akan ikut menyambut setiap atlet, setiap ofisial. Saya kebetulan kemarin sempat ketemu dengan mereka, ngajarin public speaking dan sebagainya, dan saya berniat untuk mewakili dari kalangan mereka untuk tersambung dengan Kak Billy lewat telepon. Kita sapa dulu, ada adik Yunike Ansanai. Halo. Pagi adik Yunike. Ini lagi sama Kak Billy Mambrasar di Studio Pro 2 nih. Iya, selamat pagi Kak Billy dan Kak Fengki. Oke, nah Duta Budaya, mungkin bisa dijelaskan dulu tugasnya seperti apa nih sebagai Duta Budaya PON, mungkin sebagai gambaran untuk Kak Billy ya, siapa tahu ada sharing pendek saja di sela-sela kita sehingga mereka ini bisa menjadi penerima tamu yang ramah gitu kan, yang pasti bisa memberikan penjelasan kepada setiap tamu kalau budaya kita seperti gini, budaya Merauke khususnya seperti gini. Silakan Yunike. Iya Kak Fengki, jadi kalau kami dari Duta Budaya PON sendiri itu lebih ke mempelajari budaya Merauke tentang lebih mendalam, tentang wisata-wisata apa saja yang nanti akan dipromosikan, dan juga kami juga belajar bahasa Malin bagaimana untuk nanti menyambut para tamu. Jadi Duta Budaya PON ini sendiri juga nanti akan mempromosikan, rencananya kami akan membuat sebuah video untuk promosi budaya Merauke dan juga wisata-wisata Merauke untuk
nanti dibawakan pada PON ini. Baik, ada berapa duta yang dipilih? Kami kurang lebih ada 20 orang yang tergabung di duta PON ini. Baik, nah ini kira-kira mau ngomong apa nih sama Kak Billy nih, Yunike nih, mumpun masih tersambung ya. Sebelum nanti mungkin Kak Billy respon. Nah, iya, pertama-tama saya mewakili Duta Budaya PON dan juga para milenial ya yang ikut mendukung dan menyukseskan PON 20 di Papua ini, khususnya Merauke, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden melalui Kak Billy ini sebagai staf khusus yang sudah mendukung kami orang-orang muda Papua untuk lebih bereksplor dan bergiat menunjukkan kemampuan dan kelebihan kami untuk turut menyukseskan event yang penting ini ya. Saya juga secara khusus berterima kasih kepada Kak Billy yang sudah menjadi salah satu inspirator muda bagi kami para orang muda Papua yang sudah menunjukkan bahwa sebenarnya kami juga bisa menjadi orang-orang hebat di negeri ini. Dan harapannya semoga dengan ada diselenggarakannya PON di tanah Papua ini dapat menginspirasi lebih banyak anak muda untuk dapat lebih bersemangat, mengeksplor kemampuan diri dan menunjukkan prestasi. Dan harapannya juga semoga semangat dan prestasi ini bisa didukung penuh oleh pemerintah dari daerah maupun pusat, khususnya Kak Billy sendiri yang sudah menjadi pembuka jalan bagi para anak muda Papua. Baik, gimana nih Kak Billy responnya nih? Responnya luar biasa, ini harus ditunjukkan semangatnya. Jadi terima kasih teman-teman bikin video itu mantap. Nanti saya sampaikan juga salamnya buat Pak Jokowi. Tapi kayaknya enak kalau kita ketemu, terus kita bikin video bersama ya untuk disampaikan kepada Pak Jokowi dan kepada mereka di pusat bahwa Duta Budaya PON di Merauke ini siap mendukung PON 2021 agar lebih dimasifkan lagi begitu. Jadi mungkin kalau ada waktu kita bisa ketemu nih. Baik. Secara off air. Boleh ya Yunike ya, nanti saya coba menyiapkan ya Kak Billy ya. Siap. Oke. Kak Billy sampai kapan di sini? Tanggal 4. Tanggal 4 ya. Lama ya. Masih lama ya. Nanti coba kita bisa pertemukan ya, karena ini bagian dari bukti milenial atau anak mudanya Merauke, khususnya di klaster Merauke sangat semangat dan antusias ya. Baik. Oke. Mungkin Yunike ada pesan tambahan lagi mungkin mau disampaikan atau Kak Billy sebelum kita putuskan telepon ini? Yunike? Kalau dari saya Kak, ucapkan terima kasih untuk Kak Billy sudah mau bertemu dengan kami dan kami siap untuk buat video untuk nanti disampaikan ke pusat. Baik, gitu Kak Billy? Siap. Oke, baik. Terima kasih Yunike ya, sukses ya. Nanti kita semoga bisa ketemu Kak Billy ya selama masih di Merauke. Salam buat teman-teman Duta ya. Baik, terima kasih Kak. Baik. Kak Billy nanti pada saat PON ke Papua tidak? Harusnya ke Papua harusnya. Kemarin kan Pak jadwal awal Presiden mau datang kan saya terjadwal untuk mendampingi beliau juga sebenarnya. Makanya ke sini, tapi kalau beliau dirubah jadwalnya saya tetap ke sini. Tetap ke sini ya. Karena memang sudah kangen juga ingin ke Papua kayaknya. Ya. Tapi gini, kalau saya melihat juga kan ada beberapa ini juga Kak Billy punya beberapa kota yang sempat didatangi sebelum tiba di Merauke, seperti ada kemana ya? Fakfak, kemudian sebelumnya Bintuni, Manokwari, Jayapura. Baik. Yapen, Waropen, banyak ya. Baik. Dan itu semuanya di Papua dan Betul. Papua Barat ya, kunjungan khusus. Nah, tetapi mungkin yang ke Merauke ini adalah memang sebuah penyemangat juga untuk anak-anak milenial. Artinya sebagai tujuan tadi petani milenial, ada juga pelaku UMKM dan juga untuk perhelatan PON khususnya yang nanti akan dibuat untuk Oktober. Nah, bagaimana sih Kak Billy bisa memberikan juga kepada masyarakat umum, tidak hanya milenial, untuk ayo kita sukseskan PON dengan prokes. Nah, ini kadang-kadang masih banyak orang yang menganggap prokes itu whatever, tidak terlalu penting dan sebagainya, dan menganggap mungkin virus juga tidak ada dan sebagainya ya. Padahal ini sebenarnya sesuatu yang tidak boleh dianggap sepele, karena kan PON banyak orang dan jangan sampai selesai PON malah angka COVID ini bisa meningkat ya. Tapi bagaimana Kak Billy bisa sebagai anak Papua, sebagai orang Papua bisa mengarahkan kita masyarakat Papua?
Pertama adalah COVID itu ada dan kita harus hati-hati agar tidak terpapar dengan COVID. Oleh sebab itu satu-satunya untuk melindungi diri itu adalah prokes. Jadi selalu gunakan masker, jaga kesehatan, dan terbukti juga vaksin melindungi banyak orang. Jadi saya mendorong untuk agar bisa vaksin. Orang tua saya sudah hampir 80, bapak dan ibu saya sudah hampir 70 60 lebih. Mereka berdua divaksin dan puji Tuhan saat di anggota rumah lain yang terpapar COVID positif mereka tidak terpapar karena memang sebelumnya mereka sudah vaksin begitu dalam usia yang senja, tapi mereka sudah divaksin. Berarti jangan takut vaksin ya? Jangan takut vaksin ya. Baik. Karena itu juga semakin meningkatkan imunitas diri kita begitu. Seperti itu. Baik, karena memang gini Kak Billy, saya pernah melakukan eksperimen sosial ya, artinya ke beberapa daerah-daerah masyarakat lokal, justru mereka masih takut sekali divaksin gitu. Artinya entahlah karena minim akan pentingnya atau manfaat vaksin. Yang kedua mungkin kembali lagi ke corona itu yang tidak ada ya Kak Billy ya. Ada penegasan tambahan tidak? Ayo vaksin gitu. Ini sesuatu yang memang bisa menyelamatkan kita saat PON nanti. Iya, jadi vaksin itu meningkatkan imunitas. Cerita-cerita yang beredar tentang negativitas vaksin itu satu kasual. Artinya satu dua yang memang ada penyakit bawaan yang kemudian tidak dikomunikasikan. Tapi itu kasual, artinya sedikit sekali. Lebih banyak lagi contohnya orang tua saya yang kemudian divaksin dan mereka sehat dan mereka terlindungi dengan baik. Jadi jangan takut vaksin. Nanti PON akan memberikan banyak dampak, manfaat yang positif dan untuk berinteraksi dengan banyak orang, prokes dijaga dan vaksin itu akan semakin meningkatkan imunitas kita lagi. Nah, gitu. Jadi intinya harus divaksin ya. Iya, tidak usah takut ya. Tidak usah takut. Baik. Ya, Kak Billy, nanti sebelum terakhir pesan menyangkut tentang perhelatan PON ya. Kemarin kan ini mungkin kesempatan juga nih, ada yang cukup viral ya tentang masalah apa? Saya mau bilang saya takut nih Kak Billy. Bukan masalah sih sebenarnya. Iya, artinya itu menjadi miskomunikasi kan, masalah pangku kaki dan sebagainya yang terjadi di Fak-Fak, dan memang terdata ada anak Merauke juga ya yang ikut up gitu dan sebagainya. Mungkin bisa dikasih sedikit gambaran apa sih yang terjadi sebenarnya? Ya, kita kayak investigasi nih Kak Billy. Pertama yang di up itu sama anak Merauke dia sudah turunkan. Jadi karena banyak teman-teman Merauke yang lain juga sudah membantu memberikan klarifikasi. Akhirnya dia menyampaikan oke, permohonan maaf postingannya saya turunkan karena sudah diberikan klarifikasi katanya begitu. Yang terjadi sebenarnya itu adalah itu suasananya informal. Kemudian kita lagi ada di rumah beliau minum teh. Jadi bukan pertemuan resmi. Minum teh, dan hubungan saya dengan beliau itu sudah lama, sudah dari 2017, dari beliau sebelum menjadi wakil bupati. Jadi kita membina UMKM mama-mama Papua yang ada di Fak-Fak bersama-sama seperti itu. Nah, pada saat beliau masuk ke toilet dan menyiapkan makan siang kita di rumah nih ya. Di rumah, saya di teras, dan siang-siang kemudian saya dengan santainya tidur seperti itu. Jadi konteksnya itu adalah bukan konteks acara formal dan bukan konteks staff sus dengan wakil bupati, tapi konteksnya mama dengan anak. Ya, karena sudah lama terjalin. Nah, begitu beliau keluar duduk, saya belum sadar kalau beliau duduk, jadi masih pangku kaki, dan itu difoto oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian menceritakan bahwa membuat seolah-olah ini suasana rapat formal dan saya pangku kaki dan tidak menghormati beliau. Karena kalau dilihat video utuhnya kan sebenarnya kita berdua minum teh, kita berangkulan. Kalau lihat video utuh, nah ini hati-hati dalam media sosial, apalagi kita judgmental sekali melihat sesuatu, padahal sebuah gambar tidak menceritakan sebuah cerita utuhnya. Kadang-kadang dipakai oleh orang-orang tertentu untuk menyerang pihak-pihak tertentu, apalagi menjelang kampanye politik, ya kan? Benar. Foto orang misalnya lagi apa, terus tidak melihat momen utuh, kita langsung judging. Betul. Kita langsung ikut berkomentar, padahal kita tidak tahu secara utuh itu seperti apa momennya. Artinya jangan mentah-mentah menelan sebuah informasi ya. Betul. Tetapi boleh lebih bijak. Ini juga artinya pengaruh juga supaya anak muda saat perhelatan PON juga bisa lebih bijak juga ya dalam menggunakan media sosial ya. Media sosial. Iya, karena kepintaran anak Papua khususnya juga diukur dari bagaimana dia bijak dalam menggunakan media sosial gitu. Betul. Yang kedua sebenarnya untuk teman-teman yang nanti jadi dalam posisi memimpin atau dalam posisi publik akhirnya dilihat banyak orang, harus siap untuk kehidupan kita menjadi bagian dari ranah publik, karena dulu kalau misalnya saya dengan mama pada saat kita belum berada dalam ranah publik, kita sering malah
bukan hanya pangku kaki, mungkin pangku-pangkuan ya kan, tapi tidak ada. Maksudnya kedekatannya seperti Iya, itu kedekatannya ya. seperti itu, tapi tidak ada yang berkomentar. Sekarang kemudian muncul menjadi konsumsi publik dan sebagai orang yang teman-teman yang nanti jadi pemimpin, yang ada di posisi publik, teman-teman sudah harus latihan siap mental karena apapun nanti bisa menjadi titik serang dan teman-teman harus siap mental santai saja menghadapi hal-hal seperti itu. Itu sebenarnya pertanyaan selanjutnya, gimana sih perasaannya gitu Kak Billy menghadapi setiap bukan problema juga ya, tapi menghadapi mental seorang anak Papua, anak muda itu kan harus terkontrol gitu. Jadi memang harus tetap tenang ya Kak Billy. Kalau dari saya sudah terbiasa, jadi sudah tidak ini karena itu bukan maksudnya udah terbiasa sama netizen. Iya, karena setiap postingan itu pasti akan ada komentar plus dan minus. Misalnya kalau untuk Facebook saat ini saya punya Facebook dikelola oleh tim, ada 4 Facebook dan itu kan puluhan ribu followers yang komentarnya sudah tidak bisa dibaca, tidak bisa terkontrol. Kemudian belum Instagram juga, saya lupa followersnya berapa, sekian puluh ribu. Itu juga kan komentarnya sudah tidak bisa diikuti. Jadi sementara saya sibuk juga bekerja. Jadi sebenarnya tetap fokus untuk bekerja. Kalau dibilang mengikuti komentar, saya kurang mengikuti komentar. Tapi tim yang mengelola dan puji Tuhan, khusus untuk Merauke juga nih. Anak-anak muda yang mengenal saya, mereka ikut memberikan pembelaan dan klarifikasi. Walaupun mungkin saya tidak secara personal mengenal mereka, tetapi mereka memberikan klarifikasi, mereka membela. Saya kemarin mencoba untuk sapa satu-satu lewat DM, sebisa mungkin memperkenalkan dia, bilang terima kasih ya, walaupun maksud kita belum bertemu secara personal, tapi adik atau kakak sudah membantu membela atau mengklarifikasi. Artinya lebih jadi kayak merendah hati harus membalas langsung satu persatu ya Kak. Iya, karena mereka kan tidak kenal personal, tapi mereka mau bela, artinya mereka tahu ini, dan saya harus berterima kasih dan rasa membawa apresiasi, membawa diri ke mereka. Sekalipun sudah menjadi staf khusus ya. Iya. Oke, nah Kak Billy, ini ada yang pengen saya tambahkan lagi. Kita kembali ke PON ya, oke? Atau ada tambahan lagi? Tidak ada. Oh, udah kemarin udah selesai ya. Iya. Ini masalah PON. Kalau berbicara PON kan Papua sangat terkenal dengan seni dan budaya. Oke lah, kalau tadi budaya kita sudah sedikit ngobrol tentang budaya sama duta budaya. Tetapi pengaruh seni juga ini sangat penting ya. Ada tidak menurut Kak Billy melihat seni seperti apa? Artinya musik atau mungkin tarian dan sebagainya, sehingga ini bisa menjadi kesempatan juga untuk para pelaku seni juga bisa terlibat aktif begitu, tidak hanya pelaku budaya saja dalam mempromosi kita punya seni di perhelatan PON nanti. Pertama ada seni tradisional, kemudian ada seni kontemporer modern ya. Kita bicara tentang seni tradisional. Wilayah selatan Papua ini terkenal dengan keindahan seni tradisionalnya yang sangat unik dan hanya ada di sini saja. Jadi ada keseragaman pola yang kita bisa melihat, misalnya goyangan kaki, asmat, mapi, muyu ya kan, itu hanya ada di selatan karena di utara dan di barat beda. Misalnya, jadi sangat spesifik, sangat unik. Kemudian ukir-ukiran itu yang sampai ke level internasional itu hanya ada di wilayah selatan sini. Ya, utara juga punya, tapi kemudian sudah tidak terkenal selatan punya. Jadi ini merupakan keunikan budaya tradisional wilayah selatan, khususnya Merauke dan sekitarnya, yang harus dijadikan sebagai komoditi untuk dipromosikan melalui panggung PON. Yang kedua, kalau kita bicara tentang kontemporer, seni kontemporer, seni modern, tanpa PON saja, musik dan tari-tarian dari kontemporer dari Merauke saya sudah sampai level nasional, viral di TikTok, ya kan, trending di TikTok, trending di YouTube dari zaman lagu sebelum kasih slow sampai turunan-turunannya sehingga ke sini kan. Alis turun naik. Iya. Kemarin apa lagi nih ya? Mabok-mabok ini. Itu semua anak Merauke loh. Oh iya, makanya dan tidak banyak yang tahu. Jadi orang-orang di nasional karena tahu itu lagu Papua, tapi tidak banyak yang tahu itu dari Merauke dan diproduksi secara otodidak oleh home production. Nah, harapan saya sebenarnya dari awal saya selalu menyuarakan kepada PB PON dan ke Menpora langsung. Saya ingat kali pertemuan saya dengan Menpora itu 2 tahun yang lalu, itu sebelum PON diadakan, saya minta tolong pelaku ekonomi kreatif musik ini juga dilibatkan dalam mempromosikan PON. Ya, tetapi kemudian kita bisa melihat masih belum maksimal, tapi saya akan terus mengingatkan gitu. Khususnya Merauke ini ajang
Seperti misalnya karena gini, dengan musik kita bisa promosi Papua gitu ya. Iya, kita bisa dengan seni itu ya. Seni artinya, dan teman-teman ini kan juga sebenarnya oke, mereka butuh uang pasti, tapi tidak semahal sebut saja artis XYZ yang dibayar miliaran. Teman-teman ini mereka punya idealisme, mereka punya teman-teman Merauke ya, mereka punya idealisme, mereka punya kualitas, dan mereka siap sebenarnya kalau dilibatkan. Jadi saya selalu menyuarakan ini, mengadvokasikan ini. Baik ya, Gitu. baik, ini luar biasa ya. Cuma mungkin terkenal juga mungkin perlengkapan studio musik dan sebagainya itu yang masih sangat pendukungnya, minim, lighting, semuanya. Artinya memang butuh willingness juga dari PB PON untuk menginclude. Oke. Karena kalau kita lihat pengelolaan PON kan ada di PB PON. Iya. Jadi saya tidak lelah-lelahnya selalu mengingatkan PB PON, ayo pakai anak-anak muda, ayo pakai pelaku ekonomi kreatif lokal. Baik, luar biasa. Kita jeda satu lagu dulu ya, Kak Billy. Habis itu kita di segmen yang terakhir ya, karena pasti akan punya agenda. Silakan lagu PON kali ya, akan coba kita hadirkan. Untuk sahabat kreatif, jangan kemana-mana. Satu hati, satu tujuan, tong sukseskan PON 20 Papua, tong pasti bisa menuju pekan olahraga nasional. Tunjukkan prestasi, tak boleh frustasi, optimis pasti, kita pasti bisa. Harumkan Papua, gunung lembah pantai, satu tekad Papua juara. Tunjukkan prestasi, tak boleh frustasi, optimis pasti, kita pasti bisa. Harumkan Papua, gunung lembah pantai, satu tekad Papua juara. Isakot kai, satu hati, satu tujuan, Papua torang bisa buktikan satu kisah di PON 20, pasti torang bisa. Ayo masyarakat beri dukungan, berdoa bersama kepada Tuhan, bumi cendrawasih berikan prestasi, Merauke kota Nusa Tenggara juga bisa. Kuat seperti Musa Mus, jangan kendor maju terus. Ayo Rusa cabang, gas. Ayo namuk gas. Satu hati, satu tujuan, tong sukseskan PON 20 Papua, tong pasti bisa menuju pekan olahraga nasional. Tunjukkan prestasi, tak boleh frustasi, optimis pasti, kita pasti bisa. Harumkan Papua, gunung lembah pantai, satu tekad Papua juara. Tunjukkan prestasi, tak boleh frustasi, optimis pasti, kita pasti bisa. Harumkan Papua, gunung lembah pantai, satu tekad Papua juara. Tunjukkan prestasi, tak boleh frustasi, optimis pasti, kita pasti bisa. Harumkan Papua, gunung lembah pantai, satu tekad Papua juara, satu tekad Papua juara. Tahukah kamu, di Kabupaten Merauke telah hadir sirkuit balap motor termegah pertama di Provinsi Papua yang merupakan kerja keras pemerintah kabupaten dan masyarakat Merauke dalam mendukung perhelatan olahraga akbar 4 tahunan yang dibangun di atas lahan seluas 26,5 hektar menghabiskan anggaran sebesar 95 miliar rupiah lebih yang terbagi menjadi 2 lintasan. Akan digunakan pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 bulan Oktober tahun 2021. Sirkuit balap motor ini
ini telah diresmikan oleh Bupati Kabupaten Merauke pada tanggal 13 November 2020. Sekaligus pemberian nama baru sirkuit yaitu Fred Gap Wanigap Sai Gautak yang berlokasi di Kebun Coklat Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Untuk arena balap motor menggunakan lahan seluas 16,5 hektar, sementara untuk arena motocross menggunakan lahan 6,2 hektar, serta untuk bangunan pendukung menggunakan lahan 3,8 hektar, di mana panjang lintasan balap motor 1.812 meter, lebar lintasan 8 meter, untuk motocross panjang lintasan 1.340 meter, lebar lintasan 36 meter pada lintasan start dan 9 meter pada badan lintasan. Sirkuit ini dilengkapi dengan sarana pendukung, tribun VIP dan tribun biasa dengan daya tampung 1.000 penonton. Lalu ada juga pedok area, gedung sekretariat, rumah jaga, toilet umum, sarana air bersih dan lainnya. Obrolan khusus Pro 2. Oke, masih di obrolan khusus ya bersama Kak Billy Mambresar, staf khusus Presiden RI, masih setia ya bersama kami di Pro 2. Kak Billy, sebenarnya perhelatan PON juga ini menjadi hadiah atau adanya tambahan infrastruktur olahraga ya, seperti stadion sepak bola Katalpal ya kan, akhirnya rampung juga, bertahun-tahun tidak rampung dan akhirnya rampung, dan itu menjadi penyelenggaraan cabur untuk sepak bola wanita ya, Oke, Galata kalau saya tidak salah. Kemudian juga stadion sirkuit motor yang dilakukan di Kebun Coklat di Tanah Miring juga, dan itu cukup sangat standar sekali. Nah, ini kan menjadi aset yang sebenarnya akan dimanfaatkan juga oleh atlet-atlet setelah PON gitu. Entahlah itu kita harus menjaga atau kita memanfaatkan venue-venue ini untuk menggali bakat dalam berolahraga. Nah, gimana nih Kak Billy bisa meresponnya? Dalam kunjungan terakhir saya dengan Wakil Menteri PUPR untuk melihat kesiapan dari venue PON di Jayapura, dan saya lihat di sini juga itu sudah cepat sekali dan sangat siap. Nah, tetapi kita diskusi dengan PB PON dan khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga atau juga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten untuk memiliki perencanaan terintegrasi tentang pengelolaan venue PON setelah event. Harapannya adalah venue PON ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan berbasis masyarakat yang dapat meningkatkan perputaran ekonomi. Nah, untuk itu dapat tercapai, satu harus dijaga. Jadi harus ada rencana strategis bagaimana keterlibatan masyarakat untuk menjaga dan merawat venue itu agar tetap awet. Yang kedua harus ada perencanaan venue ini mau dibikin apa setelah PON selesai. Ya. Dan ini menjadi agenda saya juga salah satunya saat berkunjung ke Merauke untuk bisa sama-sama berdiskusi tentang pemanfaatan venue PON itu. Baik. Ya. Jadi harus yang pertama dijaga, kemudian ini mau dipakai untuk apa ya? Betul, ya. Sehingga itu menjadi tanggung jawab pemerintah juga untuk mungkin nanti bisa menganggarkannya dalam perawatan, kemudian juga jalan yang menuju ke sana tetap dijaga, dan ada program-program dari setiap pengurus olahraga ya Kak Billy ya, mungkin dari motor, IMI-nya sendiri, mungkin dari olahraga sepak bolanya. Kalau di sini Koni mungkin dari Persimer, bola Merauke, itu bagaimana memang memanfaatkan venue yang ada untuk mengembangkan bakat dengan harapan ada atlet-atlet PON dari Merauke. Harapannya begitu, bisa pakai pihak ketiga, jadi jangan takut misalnya pakai pihak ketiga kalau misalnya pemerintah kemudian overload untuk mengelolanya sendiri, karena biaya perawatannya kan cukup mahal. Besar. Bisa juga didorong untuk dikelola oleh pihak ketiga secara profesional, jadi menghasilkan PAD, pendapatan asli daerah juga, dirawat juga, tapi juga memanfaatkan masyarakat juga, melibatkan masyarakat ya, terutama masyarakat sekitar ya. Ya, betul ya. Oke, yang penting ada niat sih Kak Billy ya. Betul, harus dirawat ya. Harus dirawat. Sayang loh. Iya. Kapan lagi ya? Karena pacar aja kita rawat dan jaga tidak hilang. Apalagi venue PON yang miliaran ini. Benar nilainya. Ya. Betul. Apalagi venue PON yang karena begini kan, apalagi sirkuit ya Kak Billy ya. Karena sirkuit ini kan satu-satunya di Papua yang ada di Merauke ya. Dan ini kan bisa menjadi mungkin suatu saat menjadi ajang regional atau ajang provinsi yang bisa dipusatkan di Merauke, dan itu juga bisa menambah nilai pemasukan ekonomi kreatif dan sebagainya ya. Iya, makanya pengelolaan pihak ketiga bisa. Jadi dorong bikin F1 kayak gitu kan bisa toh daripada F1 kelas Papua gitu. F1 kelas Papua, F1 koma. Jadi bisa bikin daripada balap-balap di tempat lain ya kan, terus kemudian mencari venue mahal harus ke Jawa, ke Bali. Betul. Kan bisa promosi Merauke dan promosi venue ini ke
ke depan. Baik, kita berharap ya perhelatan PON tetap berjalan dengan lancar dan sehat, dan venue-venue PON juga yang ada tetap dijaga, karena ini boleh menjadi aset yang bisa kita manfaatkan ya untuk melahirkan atlet-atlet yang luar biasa dari Papua, khususnya dari Merauke. Kak Billy, pesan apa yang bisa Kak Billy sampaikan untuk kita masyarakat Merauke sehingga PON yang tinggal hitungan minggu lagi, akhir September sudah mulai ada cabur yang dimulai, sampai akhirnya pembukaan mungkin di tanggal 2 sampai tanggal 15 Oktober ya untuk jalannya PON. Ini juga bisa menjadi penyemangat pesan dari seorang Kak Billy, ajakan untuk anak-anak milenial dan juga masyarakat mama-mama Papua, dorang semuanya yang terlibat, termasuk juga para pelaku duta-duta kita yang mereka juga adalah anak-anak muda semua begitu. Iya, untuk seluruh masyarakat Papua, khususnya di Merauke, mari kita antusias menyambut pergelaran nasional yang hanya akan terjadi 100 tahun lebih lagi. Ini di kita punya tempat, dia akan jalan. Ini milik kita, bukan milik orang lain. Jadi mari kita sambut dengan antusias, kita dukung, kita terlibat di dalamnya. Karena kehadiran ini akan memberikan dampak positif seperti promosi ke tempat-tempat dan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk juga terlibat untuk aktualisasi diri dalamnya. Jadi mari kita dukung, siapkan diri kita, bantu promosi, bantu sering-sering ngepost anak muda milenial, ya bantu cerita baik tentang PON, dan juga bawa diri kita untuk terlibat di dalamnya. Seperti itu. Baik, berikan yang terbaik ya. Berikan yang terbaik Sambut untuk yang terbaik. Indonesia. Untuk Indonesia, khususnya kita dari Papua ya. Betul. Oke, baik. Kak Billy, terima kasih ya. Saya berharap nanti kalau ke Merauke ke sini lagi. Baik. Apa yang dikangenin dari Merauke nih? Banyak makanan ya. Kafe-kafe, saya punya kafe-kafe yang Langgaran yang saya selalu duduk, dan teman-teman. Dan teman-teman ya. Iya. Oke, baik. Semoga beberapa hari di Merauke bisa dimanfaatkan ya untuk bisa menikmati itu semuanya, tempat-tempat. Tapi ingat tetap prokes ya. Harus ya. Baik, terima kasih Kak Billy Mambrastar, staf khusus Presiden Republik Indonesia yang sudah hadir. Semoga obrolan singkat kita ini bisa memberikan semangat dan juga ajakan ya kepada masyarakat Merauke, khususnya milenial. Ayo semangat, kalau Kak Billy menjadi staf khusus milenial aja mampu ya untuk menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan kita atau suara kita dari Indonesia Timur kepada Pak Presiden. Kenapa kita pun juga tidak menyuarakan keindahan wisata dan juga budaya kita untuk setiap tamu-tamu yang datang ya saat perhelatan PON di Papua, khususnya di klaster Merauke. Dan akhirnya saya Kakak Franky Well mengakhiri obrolan khusus di Pro 2 FM RRI Merauke. Isakot BK Isakot Kai, satu hati satu tujuan. Terima kasih. Saya Bupati Merauke, Dr. Andes Roman Sembaraka MT, mengajak Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia dan khusus di tanah Papua untuk mari kita sukseskan PON ke-20 tahun 2021 di tanah Papua. Papua, torang bisa.